Tapi kalau untuk persyaratan seperti tertulis gitu Kak, tes tertulis atau itu ada nggak sih Kak? Nah, itu dia yang bikin ini lebih menyenangkan gitu, karena nggak ada tes tertulis gitu. Wah, aku juga baru tahu nih Kak, ternyata nggak ada tes tertulis ya. Halo Sobu, kenalin aku Putri, selamat datang di Bincang Unila. Kali ini kita akan bahas-bahas seputar PMM bareng salah satu mahasiswa Universitas Lampung. Nah, di sini ada Kak Isa. Mungkin Kak Isa boleh dulu nih Kak kenalin jurusan, nama, dan mungkin sekarang sedang sibuk apa? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Aisyah Rizkyani Maulana atau biasa dipanggil Ais aja. Aku dari jurusan Manajemen Kelas Internasional angkatan 2021. Untuk kesibukan saat ini kayaknya menjadi mahasiswa biasa deh. Oke, nah itu tadi teman-teman Kak Aisyah namanya, salah satu mahasiswa Unila yang mengikuti PMM. Sebelumnya masih ada nih Kak Sobu yang belum tahu apa itu PMM. Boleh dikasih tahu dulu nih, PMM itu apa sih Kak? Oke, jadi PMM itu apa? PMM itu salah satu kegiatan dari pemerintah, part of MBKM gitu. Itu kebanyakan dari pertukaran mahasiswa merdeka. Mungkin kalian juga pernah tahu sih ada yang namanya ISMA gitu kan. Oh iya, itu kan pertukaran iya. ke luar negeri. Iya, nah betul. Kalau ini dia itu tetap pertukaran tapi masih di dalam Indonesia gitu. Oke, jadi berskala nasional ya Kak ya. Oke. Untuk PMM itu sebenarnya harus mahasiswa semester berapa aja sih Kak? Kalau misalnya PMM itu udah bisa diikutin dari mahasiswa semester 3 sampai semester 7 gitu. Jadi memang harus di semester 3 dan semester 7. Iya, kalau maba berarti masih belum boleh ya Kak ya? Belum bisa ikutan. Oh gitu. Nah itu Sobu, jadi sebenarnya mahasiswa yang masih maba itu belum bisa mengikuti PMM karena mungkin memang persyaratannya ya Kak ya harus harus fokus dulu dengan akademiknya dulu gitu ya Kak, karena kan bisa kita bilang PMM ini kita keluar dari lingkungan kampus dan mungkin ada beberapa matkul yang kita tinggalin gitu ya Kak. Iya betul banget, karena kan juga kalau maba di semester 1 sampai 2 itu kan ada beberapa mata kuliah yang wajib gitu kan. Iya. Jadi kalau itu nggak diambil dari kampus asal itu kemungkinan besar mereka akan mengulang gitu. Oh, kalau untuk matkul yang kita ambil ketika semester itu kita PMM itu gimana Kak? Apakah digantikan atau bagaimana? Oke, kalau misalnya mata kuliah itu bisa dikonversi sampai 20 SKS gitu. Kalau kemarin sih aku ngambil ada 6 mata kuliah gitu, salah satunya itu modul Nusantara. Jadi kalau misalnya PMM itu ada satu mata kuliah khusus namanya modul Nusantara, itu tuh fokusnya untuk memperkenalkan budaya yang ada di daerah yang kita tempati gitu. Oh, jadi mungkin Kakak mengambil budaya Lampung sebagai pengenalan budaya untuk lokasi PMM yang Kakak ambil ya Kak ya? Bukan gitu sih, jadi beda. pas modul Nusantara itu kegiatan kita itu mengenalkan lebih dekat budaya tempat tinggal kita saat itu. Misalnya kayak aku di Bandung kemarin, jadi aku kayak diperkenalkan gimana sih Bandung, kayak makanannya apa aja, tempat wisatanya apa aja, kayak gitu sih. Wah, menarik banget ya Sobu. Baru awal aja mungkin ada nih dari Sobu-Sobu yang udah mulai kebayang ternyata ada loh kegiatan yang memang menarik di Unila. Apalagi tuh dikonversi juga ya nilainya. Selain itu juga kalian bisa dapat pengalaman lain dari universitas yang kalian ambil. Jadi cukup menarik ya Kak ya ternyata PMM. Tapi mungkin Sobu-Sobu mau tahu nih Kak, kira-kira persyaratan untuk menjadi atau lolos sebagai delegasi PMM itu gimana sih Kak? Oke, jadi emang ada beberapa persyaratannya, terutama di IPK gitu ya. Kalau aku nggak salah sih IPK minimalnya 2,7, tapi aku saranin kalau bisa di atas itu, karena persaingannya juga ada gitu kan. Terus juga kalian harus di semester 3 sampai semester 7, terus kalian tuh harus dapat surat rekomendasi juga dari kampus kalau misalnya kalian ikut MBKM gitu. Jadi memang ada beberapa persyaratan yang harus harus dilakukan oleh para calon yang mengikuti PMM itu ya Kak. Kalau untuk motivasi Kakak sendiri nih, alasan Kak Aisyah mendaftar di PMM itu apa sih Kak? Kalau aku jujur emang udah ada namanya itu kayak jalan gitu loh. Kalau misalnya semester ini apa sih yang harus dicapai gitu. Nah, salah satunya kalau misalnya di semester 5 kemarin, aku tuh pengen banget yang namanya exchange. Entah itu di luar negeri, entah itu di dalam negeri, yang penting exchange gitu kan. Dan itu yang mendasari aku ikutan PMM ini gitu. Karena ternyata ada loh pertukaran yang cuma di Indonesia aja. Karena kan kalau misalnya di luar negeri mungkin kita agak sulit gitu, terutama dalam hal adaptasi, belum lagi sama cuaca segala macam. Tapi kalau sesama Indonesia,
kan lebih mudah gitu adaptasinya gimana. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan aku sih kemarin. Jadi itu adalah salah satu motivasi Kak Aisyah dalam mengikuti penyeleksian PMN. Keren banget ya Sobu. Itu tadi mungkin salah satu motivasi dan harapannya juga bisa jadi nih motivasi untuk sobu-sobu di rumah untuk dapat mengikuti PMM. Lalu apa sih Kak hal-hal yang Kakak dapat ketika mengikuti PMM? Oh banyak banget sih, terutama karena ini kan MBKM ya, dapat tuh kita uang saku. Wah, gitu. Lumayan ya. Kalau pas angkatan aku kemarin tuh uang sakunya di 1,5, tapi di angkatan sekarang itu naik jadi 1,8. Jadi kan lumayan banget kan itu. Terus yang kedua, yang kata aku tadi Modo Nusantara, itu tuh kegiatan misal kemarin aku sempat ke Tangkuban Perahu gitu kan, terus sempat ke angkung-angkungan gitu kan, dan itu semua dibayarin gitu, kita nggak ngeluarin uang apapun gitu. Terus yang ketiga itu kita tuh bisa ngambil mata kuliah di luar jurusan kita, misal kayak aku manajemen, tapi aku tertarik nih untuk belajar tentang teknik informatika gitu, karena menurutku itu cukup krusial sekarang kan, perdata-dataan itu bisa banget ngambil di fakultas tersebut gitu. Wah, jadi selain kita mendapatkan pengalaman baru, tapi kita juga bisa mempelajari mata kuliah di luar dari jurusan kita ya Kak. Betul. Jadi salah satu challenging tapi ngebuat kita menambahkan pengetahuan baru juga. Wah, keren banget. Kalau untuk kegiatan selama di PMM itu biasanya memang sama seperti perkuliahan biasa atau ada kegiatan khususnya nih Kak dari PMM itu sendiri? Kalau kegiatan khusus dari PMM-nya cuma 3 sih. Yang pertama, yang pertama itu pembukaan, terus yang setiap minggu itu yang kata aku tadi Modo Nusantara itu, dan juga penutupan. Kalau di pembukaan itu kayak kita dari masing-masing daerah itu menampilkan gitu kayak tariannya, terus juga baju adatnya kayak mana dan sebagainya gitu. Kalau misalnya tentang perkuliahan sih sama aja, kita tuh bercampur sama anak-anak asli dari universitas tersebut gitu. Jadi di PMM itu memang mereka yang dari berbagai universitas ya Kak ya? Iya betul. Kalau untuk kelasnya sendiri di sana gimana nih Kak sistemnya? Kalau kelasnya itu dicampur, jadi mau kalian dari univ manapun, bahkan dari univ aslinya kayak aku kan kemarin di ITB, aku tuh ya sekelasnya sama anak-anak ITB juga gitu, jadi nggak ada yang harus misah khusus PMM, khusus ITB, itu nggak ada gitu sih. Kalau untuk culture shocknya sendiri nih, apa nih Kak saat first time Kakak ada di sana? Kalau culture shock sih mungkin dari teman-teman aku ya, kalau misalnya di ITB, SBM terutama SBM ITB itu kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu, jadi beberapa temen aku itu agak kaget karena kayak biasanya kan masih pakai bahasa Indonesia gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ternyata dosanya tuh kayak bener-bener tepat waktu gitu loh mereka itu. Misal belajarnya 3 SKS, ya udah berarti selama 2,5 jam tuh full mereka itu kayak belajar terus kayak gitu. Terus juga ternyata itu lebih ke praktikal gitu pembelajarannya gitu. Biasanya kan kalau kita itu mostly masih di dalam tahap teori terus juga pengerjaan soal gitu kan. Kalau di sini lebih ke praktikal gitu. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang memang khusus diadakan di universitas tersebut ya Kak. Kalau untuk perjalanan Kak Aisyah bisa lolos ke PMM itu gimana nih Kak? Awal mulanya, tahu informasi dari mana? Dan mungkin memang sebelumnya pernah mencoba atau memang sekali coba langsung lolos atau gimana nih Kak? Kalau aku alhamdulillah ya sekali coba langsung lolos ya alhamdulillah. Terus tuh kalau persiapan mungkin bisa dibilang ini bisa menaikkan tingkat percaya diri kalian nih, karena persiapannya itu nggak terlalu susah kayak MBKM lain. Kalau misalnya MBKM lain tuh mungkin kalian harus mempersiapkan CV, terus juga commitment letter, motivation letter gitu. Nah kalau di sini menurut aku yang di accountability banget itu cuma di bagian IPK sih. Jadi benar-benar kalian harus dimantengin banget IPK-nya, dan mungkin juga karena kita kan harus ngelis tuh sosial media kita pakai apa aja gitu. Nah, mungkin bisa tuh dimulai personal branding di sosial medianya gitu kan, untuk nilai plus, karena kayaknya bakal dicek-cek tuh sosial medianya. Gitu fun fact ya Sobu. Jadi memang personal branding itu sekarang udah penting banget untuk kita dimanapun kita melamar. Contohnya kayak sekedar PMM aja ya Kak, atau biasanya daftar UKM pun sekarang itu sudah melihat sosial media. Jadi buat Sobu yang masih kayak mager buat ke-post kegiatannya di Instagram itu jangan berlarut-larut, karena sebenarnya kemampuan kamu tuh harus kamu perlihatkan untuk mereka, bukan untuk sombong, tapi memang untuk memperlihatkan bahwa memang kita ini berkompeten sebenarnya dan bisa berdaya saing dengan teman-teman yang lainnya ya Kak Aisyah ya. Iya, betul banget. Betul. Jadi ingat jangan malu-malu lagi untuk
expose juga kegiatan kalian di univ ataupun di luar. Oke Kak, kita next pertanyaan selanjutnya, mungkin untuk benefit atau keuntungan yang Kakak dapat selama PMM itu apa sih Kak? Benefit yang paling aku rasain banget tuh kan bisa bergaul sama teman-teman dari penjuru Indonesia. Iya, dari daerah lain. Dari daerah lain gitu. Dan ternyata kan biasanya kita melihat tuh, mahasiswa di Universitas Jawa itu lebih wow gitu kan. Ternyata banyak loh mahasiswa-mahasiswa di luar Jawa itu yang sama kompetennya gitu. Dan mungkin belum terlalu disorot gitu sih. Dan di situ aku sering banget diskusi sama teman-teman aku yang dari universitas luar itu sih itu. Dan ternyata ya ilmu yang mereka punya itu jauh lebih banyak dari kita. Dan itu yang bikin aku terkesan banget gitu sama mereka. Itu sih ya. Wah, ternyata memang ada beberapa hal ya kayak menjadi salah satu motivasi dan juga mungkin hal yang mungkin tadinya Kak Aisyah belum tahu nih Sobu, setelah mengikuti PMM bisa mengetahuinya dan bisa meningkatkan diri Kak Aisyah juga untuk kedepannya. Jadi sebenarnya dengan lolos PMM pun itu salah satu langkah lebih baik juga untuk Kak Aisyah untuk bisa menerima semua resiko yang terjadi dan juga pastinya ingin mengembangkan budaya dari univ yang kita jalani juga gitu. Kalau tips and triknya nih Kak, mungkin ada nih sobu-sobu yang memang udah mau ada niatan untuk daftar PMM tapi masih ragu, masih bingung harus mulai dari mana, harus apa aja yang disiapin. Nah, kita langsung dengerin aja nih dari Kak Aisyah sendiri tips and trick untuk lolos PMM apa tuh Kak? Oke, kalau tips and tricks kayaknya yang paling harus dilakukan itu meningkatkan IPK sih, atau at least kalau misalnya IPK kan udah tinggi nih 3,8 itu di maintain aja, jangan sampai turun gitu, karena kayaknya persaingannya emang lebih ketat di IPK. Sama yang kedua yang kata aku ngomong tadi, personal brandingnya dibangun mulai dari sekarang gitu, kayak misalnya di Instagram, di LinkedIn itu bisa tuh ditaruh tuh apa aja yang udah kalian achieve sampai saat ini gitu. Oke, itu ya Sobu. Tapi kalau untuk persyaratan seperti tertulis gitu Kak, tes tertulis atau itu ada nggak sih Kak? Nah, itu dia yang bikin ini lebih menyenangkan gitu, karena nggak ada tes tertulis gitu. Wah, aku juga baru tahu nih Kak, ternyata nggak ada tes tertulis ya. Jadi cuman wawancara dan pendaftaran? Bahkan wawancara pun nggak ada. Makanya aku bilang tadi, sepertinya penilaian yang biasanya itu di IPK gitu. Oke, wow, ternyata mungkin ada nih Sobu yang ternyata nggak ada wawancara, nggak ada tes tertulis. Nah, ini adalah salah satu mungkin peluang nih buat kamu yang memang sangat ingin menambah pengalaman keluar daerah tapi tetap sinkron dengan perkuliahan. Itu salah satu jalan nih buat Sobu semua. Jadi memang tadi seperti udah Kak Aisyah sebutkan, tidak ada tes tertulis, bahkan wawancara pun nggak ada ya Kak. Jadi pure dari pendaftaran yang kata aku tadi IPK dan IPK. Oke. Personal branding sih kayaknya. Jadi bisa dibilang cuma dari administrasi ya Kak? Iya, betul banget. Seleksi administrasi aja nih Sobu, gimana? Tertarik gak untuk ikut PMM 2024? Iya betul. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol seputar perjalanan Kak Aisyah menuju PMM dan juga mungkin cerita-cerita Kak Aisyah selama PMM, sekarang harapan Kak Aisyah ke depannya apa nih Kak? Harapannya sih kayaknya sampai saat ini belum terlalu banyak yang nge-acknowledge atau discover lagi tentang program PMM ini. Mostly kan orang-orang itu MSIB atau ISMA ataupun kampus mengajar gitu. Belum terlalu terlihat nih program PMM ini kayak mana dan mahasiswa-mahasiswa yang ikutin ini siapa aja, benefitnya apa gitu. Jadi harapan ke depanku semoga yang bisa ikut dan lolos PMM dari Unila itu bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya atau term-term sebelumnya gitu. Wah, itu tadi teman-teman harapan untuk sobu-sobu yang belum berkesempatan untuk join PMM, semoga bisa menjadi penerus-penerus seperti Kak Aisyah. Dan untuk pesan dan motivasi Kak Aisyah untuk mahasiswa nih gimana nih Kak? Kalau pesan sih terutama dalam memilih kampus gitu ya. Jangan milih berdasarkan ini kampus terkenal gitu, atau ini lebih baik dari kampus kita sebelumnya, tapi dilihat dulu ini mata kuliah yang mereka berikan apakah itu relate sama kita atau tidak, dan bikin kita meningkatkan motivasi kita untuk belajar atau tidak gitu kan. Betul. Itu sih. Iya betul banget ya Kak Aisyah, karena mungkin banyak nih teman-teman di luar sana yang nggak mau masuk univ ini karena kayaknya ini rate-nya kecil, padahal sebenarnya jurusan yang mereka ingin tuh ada di sana. Sebenarnya apapun pilihan kalian itu yang memang kalian bisa dalam bidang tersebut. Jangan karena tempatnya berbeda kalian juga merasa bahwa kayaknya nggak cocok di sini, karena kalian pun belum mencoba. Karena kan ada yang bilang ya Kak, jangan berani
menyimpulkan sesuatu kecuali kamu sudah mencobanya gitu teman-teman. Oke Kaisa, mungkin itu tadi bincang-bincang kita bareng sobat-sobat Unila terkait dengan PMM. Aku mengucapkan makasih banyak buat Kaisa telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bareng mahasiswa Unila, dan aku juga mau berpesan sama Kaisa semoga selalu semangat ya Kak kuliahnya, dan pastinya selalu bisa memotivasi teman-teman di luar sana untuk selalu berkembang dan berpotensi untuk diri sendiri. Untuk Kaisa sendiri ada nggak nih Kak moto atau hal-hal yang selalu Kakak ingat dalam memulai suatu hal? Kalau aku sih, kalau kalian udah mulai sesuatu, jangan berhenti di tengah jalan sih. Lakukan sampai akhir gitu, apapun hasilnya itu sih. Bener banget. Jadi ini hampir sama nih Kak sama moto aku. Kalau aku sendiri sih, do the best at opportunity you have. Jadi lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Jadi kalau udah melangkah, jangan setengah-setengah. Kalau bisa jebur langsung sampai bawah aja Kak ya. Sampai kita tenggelam bahkan. Biar kita memang bisa ngerasain semuanya dari awal. Oke Sobu, itu tadi sharing session kita bareng Kak Aisyah seputar PMM. Untuk Sobu yang masih bingung dan juga masih belum tahu informasi seputar PMM, mungkin bisa cek di Instagram official Unila. Oke, dari aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Aisyah telah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Oke Kak Aisyah, mungkin bisa kita ketemu di lain waktu lagi ya Kak. Dan Sobu jangan lupa untuk selalu semangat kuliahnya dan jaga selalu kesehatannya. See you!